Nah, Bapak Ibu sekalian, ini lagi rame yang beredar di masyarakat tentunya ya tentang pemutihan cerdik ya. Apa benar? Nah, kita akan coba sajikan informasi yang membahas ya isu terkini, topik terkini yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan info yang akurat, yang benar tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, di malam ini kita mau membahas ya topik isu terkini tentunya masih bersama Skillpedia. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, pastikan jangan lupa untuk like, subscribe agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami ya tentunya. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian tentang pemutihan cerdik. Nah, sebelum kita masuk kepada pemutihan cerdik, tentu Bapak dan Ibu sekalian harus memahami terlebih dahulu apa itu pemutihan cerdik. Pemutihan ya. Nah, pemutihan Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu kalau kita mengenal dengan istilah pemutihan ini ya, ini biasanya adalah dihilangkan ya atau sifatnya itu dinetralkan begitu ya. Nah, jadi bisa atau ibarat kata ya atau istilah kata ya, itu cerdik ya. Kalau dianggap pemutihan berarti tidak ada lagi cerdik, atau istilahnya yang sudah berserdik ini dianggap semua guru-guru ini ya dimulai dari nol, yang mana nanti menempuh cerdik. Nah, ini. Jadi menurut kami ini tentu persepsi yang kurang tepat Bapak dan Ibu sekalian, atau informasi yang belum benar. Nah, kami disclaimer dulu Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya Bapak Ibu sekalian, RUU Sisdiknas ini tentu kita tahu bahwa ini masih tahap rancangan ya, rancangan. Dan ini juga tidak masuk atau tidak diajukan atau tidak disetujui istilahnya ya, ditolak lah kasarannya ya pada prolegnas. Ya, ini Bapak Ibu. Namun ini dari DPR disarankan agar apa? Agar dikaji ulang Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tenang-tenang ya, tenang-tenang begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi dikaji ulang karena ini menyangkut undang-undang atau kita kenal dengan Omnibus Law ya dulu ya. Jadi menggabungkan beberapa undang-undang ya, beberapa undang-undang ya, Sisdiknas ya, kemudian UU Guru dan Dosen ya, itu, dan satu lagi apa saya agak lupa, barangkali Bapak Ibu tahu tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi ini mau digabungkan ke dalam sebuah sistem atau undang-undang yang disebut dengan Sisdiknas, RUU Sisdiknas yang terbaru. Nah, karena ini menyangkut beberapa hal poin penting yang sangat-sangat krusial, maka DPR tidak berani istilahnya ya, kalau menurut mereka, untuk melanjutkan progres ini. Nah, sekarang kita pada topik atau isu yang terkini ya. Misalkan RUU atau kita bahas RUU Sisdiknas ini. Nah, kontennya seperti apa ya? Apakah benar-benar ada istilah pemutihan Bapak Ibu? Apakah ada? Nah, kita coba cek di sini. Nah, sekarang ini pembuktian atau kita telusuri ya. Jadi tentu di RUU Sisdiknas ini ada beberapa poin-poin perubahan atau transformasi yang tentu digagas oleh kementerian ya, Mas Menteri dan teman-teman tentunya ya. Nah, di sini di poin pendidikan dan tenaga pendidikan itu sudah mewacanakan, tetapi kalau dari wawancaranya, dari hal-hal yang disampaikan oleh beliau Pak Menteri, tentu beliau menyampaikan bahwa akan selalu berpihak pada guru tentunya ya. Dengan beliau menyampaikan bahwa bukti-buktinya saat ini, track recordnya ya, beliau juga memperjuangkan ya pengangkatan guru dengan P3K dan program-program lainnya ya, dan mungkin ini menjadi istilahnya track record kementerian bahwa kementerian benar-benar mendukung kita semua sebagai pendidik Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Nah, langsung di sini Bapak Ibu. Nah, jadi terkait dengan sertifikasi, sekali lagi ya, kalau istilahnya pemutihan itu rasanya kurang tepat Bapak Ibu. Kenapa? Kita lihat di naskah RUU Sisdiknas ini
Ya, ini ya. Di pasal 145 ini. Nah, ini Bapak Ibu pasal 145 ini di sini ya, setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan seterusnya ya, tetap menerima. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa Serdik ini tetap Bapak Ibu ya, tetap dibutuhkan, tetap dipakai. Dengan catatan yang sudah Serdik kemarin akan tetap mendapatkan tunjangannya atau haknya ya. Nah, kalau pemutihan berarti kan ini yang sudah Serdik dianggap belum Serdik diputihkan semua ya. Begitu istilahnya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang belum Serdik bagaimana? Nah, yang akan diubah mindsetnya adalah atau tata regulasinya berkaitan dengan penghasilan atau tunjangan Bapak Ibu ya. Nah, selama ini yang berserdik ini akan mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Nah, ke depan tentu kalau rancangan undang-undang ini disahkan ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita lihat di naskah akademiknya. Jadi akan mengupayakan ya bahwa guru-guru nanti akan mendapatkan penghasilan yang layak atau yang sesuai. Nah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentunya ya. Nah, kalau ASN kan jelas. Nah, kalau jadi dianggap bahwa penghasilan yang diterima saat ini ya boleh dikatakan belum layak Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 yang mengatur tentang ASN ya, gaji dan lain sebagainya. Lalu disusul dengan Ketenagakerjaan Nomor 11 2020 Cipta Kerja ini ya. Nah, jadi harapannya tidak perlu menunggu sertifikasi dan langsung menerima tunjangan yang melekat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, hanya sampai saat ini tunjangan yang melekat saat ini kan besarnya tidak sebanding ya, atau tidak sebesar sertifikasi ya saat ini. Nah, harapannya nanti ketika RUU ini dikaji lagi, dikembangkan lagi, mudah-mudahan tunjangan yang melekat ini ya besarannya adalah sama dengan sertifikat pendidik atau tunjangan profesi guru ya. Jadi double lah gajinya kasarnya begitu ya. Baik yang yang sertifikasi ataupun yang belum sertifikasi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan isu pemutihan serdik atau sertifikat pendidik ini ya. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan poin atau kita bisa diskusi sama-sama. Artinya ini juga belum tentu benar ya Bapak Ibu sekalian. Ini berdasarkan opini. Jadi Bapak Ibu silahkan masukkan atau berikan tanggapan Bapak Ibu ya di komentar. Jadi kita tunggu, kita diskusi. Jadi kami ingin mengajak diskusi Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama. Barangkali Bapak Ibu ada info yang hangat terkini, info terupdate bisa di-share kepada kita semua untuk diskusi langsung di kolom chat, dan Bapak Ibu yang lain bisa turut berdiskusi juga di kolom komentarnya. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.